Shalom, Oma Opa semua yang ada di sini. Puji Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Dan saya berharap Opa Oma di sana juga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Oke, Oma Opa, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk hari ini, di mana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami masih merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, dan kami akan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan, apa yang hamba sampaikan kepada Oma dan Opa di sini, kiranya mereka bisa menangkap dengan baik, menangkap dengan benar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada hamba, supaya hamba bisa menyampaikan juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, hari ini kita akan nyanyikan pujian tak terbatas. Saya akan memutarkan sebuah musik dan lagunya. Dan Oma Opa, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku pandangkan di segala hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama Oma Opa bernyanyi. Bumi, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu,
tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segalaku, sungguh caramu menatapku, caramu tanpa hatiku, caramu tak terbatas di dalam hidupku, caramu aku, caramu hatiku, caramu itu tak terbatas di dalam hidupku. Aku asamu tak terduga caramu, kau yang ada di saya mencariku, satu kasihmu, satu jalan saya bisa. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu kelemah lembutan. Pasti oma opa semua tahu apa itu kelemah lembutan. Akan tetapi memang di sepanjang kehidupan kita ini kita sering melupakan cara bagaimana kita menggunakan kelemah lembutan ini. Terlebih dahulu, sebelum saya menjelaskan apa arti kelemah lembutan, kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Bukan, bukan tentang Yusuf, tapi mengenai Musa. Kita akan mendengarkan tentang cerita Musa yang membawa bangsa Mesir keluar dari tanah perbudakan. Tetapi yang perlu kita ketahui juga, Tuhan bukan hanya menyuruh atau memerintahkan Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, akan tetapi Tuhan juga menyampaikan kepada saudara-saudaranya, yaitu kepada kakaknya dan pada saat itu, sebentar saya akan membuka terlebih dahulu tentang saudara Musa yang mengecewakan Musa. Pada waktu itu,
Terlebih dahulu kita ketahui nama saudara eh, Musa ini yaitu si Marian dan si Harun. Oke, Mariam Mariam punya dua saudara yaitu Harun dan Mariam gitu. Nah, pada waktu itu memang Tuhan memerintahkan Musa terlebih dahulu. Akan tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan juga menyuruh saudara-saudaranya yaitu Harun dan Miriam gitu. Akan tetapi saudara-saudaranya ini membenci Musa dikarenakan Musa eh, ketika mereka melihat Musa, mereka melihat bahwa Musa ini lebih disayang Tuhan dan pada waktu itu Musa juga eh, banyak mengalami hal-hal yang membuat saudara-saudaranya itu iri. Sebentar saya buka ya pembahasannya. Oma Opa harus bisa memaknai setiap apa yang saya ucapkan. Kan tetapi memang penjelasan saya agak rumit. Kan tetapi saya akan menjelaskan secara perlahan kepada Oma dan Opa di sini. Nah, di awal tadi saya menceritakan tentang saudara Musa, yang bernama Harun dan Mariam, dan di dalam perjalanan kehidupan mereka untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang yang utamanya bisa kita lihat sebentar. Sebentar. Tapi di sini bisa kita lihat memang dalam kehidupan Musa itu saudaranya sangat cemburu, sangat kecewa kepada Musa. Karena dari yang mereka lihat bahwa Tuhan lebih sayang sama Musa yang mereka lihat. Ya, pada saat itu memang Tuhan menyuruh Musa atau pada saat itu juga Tuhan memerintahkan Musa. Akan tetapi dalam pengutusan Musa itu memang Tuhan udah berjanji bahwa Tuhan sudah memilih Musa ini gitu untuk membawa bangsa Mesir dari eh, keluar dari tanah perbudakan itu. Nah, dengan kecemburuan mereka, mereka malah mengata-ngatai saudaranya sendiri atau bahkan mereka menjuliti gitu. Bahasanya mengejek gitu pada saat itu. Nah, Oma Opa yang perlu kita ketahui hari ini bagaimana sikap si Musa dalam menangani saudara-saudaranya ini. Apakah dia marah? Apakah dia benci? Apakah dia membalas balik ke mereka? Bagaimana?
Om apa? Tentu tidak. Yang dilakukan Musa pada saat itu, dia diam. Diam dan dia hanya berpikir hal apa yang dapat membuat mereka itu supaya tidak hal Musa berpikir supaya bagaimana dia mereka saudara-saudaranya itu tidak berpikiran hal-hal buruk tentang dia. Memang pada saat itu dia hanya terdiam dan tidak tahu seperti apa mau dia lakukan. Mau dia hanya ya udah ketika saudara-saudara menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan dia, ya dia hanya caranya dia hanya diam seperti itu. Nah, di sini kita ketahui bahwa Musa itu adalah orang yang lemah lembut. Nah, kenapa saya bilang lemah lembut? Nah, bisa kita lihat bahwa orang yang sudah diejek, yang sudah uh, digosipin atau direndahin atau dijatuhkan, tapi dia hanya dia memendam dalam perasaannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang seperti itu dia memiliki hati yang lemah lembut. Oke, baik Oma Opa, kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai arti kelemah lembutan ini. Oke, jadi arti dari kelemah lembutan ini merupakan karunia yang berharga. Kenapa dikatakan karunia berharga? Perlu kita ketahui bahwa karunia itu sendiri adalah Allah sendiri yang rela mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa kita. Makanya definisi dari atau pengertian dari kelemah lembutan ini, Om Opa, yaitu kasih karunia yang berharga. Kenapa berharga? Karena eh, Tuhan menderita. Pada saat itu Tuhan menanggung pencobaan itu di kayu salib. Dan kita menerima kasih karunia itu. Nah, kemudian kelemah lembutan itu adalah kesabaran dan selalu bersuka cita dalam keadaan apapun. Entah kita mengalami kesedihan, contohnya kita sedih karena kita kehilangan uang, kita sedih karena kita dimarahin saudara-saudara kita atau keluarga kita, atau kita eh, mengalami sedih karena kita sakit, kehilangan orang yang kita sayangi, seperti itu. Dan di dalam kelemah lembutan itu ada kesabaran dan selalu bersuka cita. Itu. Ya tentunya kita tahu kenapa kita bersuka cita, kenapa kita memiliki kesabaran itu. Karena kita tahu dari pengertian kelemah lembutan itu adalah karunia yang berharga. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa karunia itu Allah sendiri yang mati di kayu salib, yang rela menderita, mengorbankan segalanya untuk kita. Nah, kelemah lembutan selalu rela menderita, menderita kecewa, eh, bukan istilahnya mau merasakan kekecewaan itu, tapi dia orang yang lemah lembut itu memang eh, tidak akan membalas. Contohnya kalau dia dikecewakan, kalau dia
di dimarah-marahin, dia tidak akan membalasnya. Akan tetapi kita akan berdiam. Kita memikirkan hal apa yang harus kita lakukan. Bukan bukan sesuatu hal yang terburu-buru. Contohnya nih, saya kehilangan barang yang berharga. Terus saya tidak mencari terlebih dahulu. Dan saya marah-marah. Dan di dalam diri saya itu tidak ada kelemah lembutan. Seperti itu, Oma Opa. Oma Opa lebih paham dengan hal itu? Oke. Dengan demikian, kita perlu ketahui. Jangan pernah kita uh, kecewa. Jangan pernah kita marah atau merajuk atau ngambek gitu. Karena ada sesuatu hal yang kita tidak suka. Walaupun ada hal yang tidak baik yang datang ke kita, kita harus lemah lembut. Caranya lemah lembut itu, ya udah kita tinggal diam aja. Diam, tenangkan diri, nanti juga berjalan dengan baik. Dan penting kita ketahui, Om Opa, bagi kita untuk mengatakan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan itu dapat menunjukkan sikap lemah lembut kita. Jadi ketika Oma Opa sedang berbicara dengan tidak dengan ucapan yang lembut, nah di situ Oma Opa memiliki hati yang lemah lembut karena Oma Opa memperkatakan hal itu dengan baik, dengan sopan, tidak marah-marah. Walaupun Oma Opa yang memang kondisinya harus dibantu dan harus ditolong. Tapi dengan kita menjawab atau dengan kita meminta tolong, caranya harus baik-baik, harus sopan. Nah, ketika kita melakukan itu, ya kita memiliki hati yang lemah lembut. Itu, Oma Opa. Dan salah satu yang harus kita lakukan untuk memperoleh kelemah lembutan. Oma Opa tahu bagaimana caranya supaya kita memperoleh kelemah lembutan itu dan bagaimana cara kita untuk bisa lemah lembut itu. Ya secara daging memang kita Oma Opa adalah manusia yang lemah gitu ya. Tidak luput dari kesalahan, tapi kita berusaha Oma Opa dalam melakukan segala sesuatunya itu. Dan yang harus kita ketahui dalam memperoleh kelemah lembutan itu, yang pertama, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Contohnya seperti apa menyerahkan diri ini kepada Tuhan. Di setiap kehidupan kita, kita harus berdoa, memuji Tuhan, membacakan firman, mendengarkan khotbah, beribadah di gereja. Dengan sendirinya, kelemah lembutan itu akan datang sama kita, Oma Opa. Percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara dan contoh yang tadi saya jelaskan, ya kita akan memperoleh kasih kelemah lembutan itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah itu adalah buah Roh Kudus. Yang dimana saat ini saya jelaskan tentang kelemah lembutan. Jadi, dalam buah roh itu adalah
ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita, mengarahkan kita, sehingga kita juga dapat memperoleh hal itu, kelemah lembutan itu. Nah, kemudian, Oma Opa, kita juga perlu tahu mengapa harus ada kelemah lembutan itu. Dan kenapa penting itu di dalam kehidupan kita. Oke, Oma Opa, saya akan menjelaskan dengan perlahan-lahan. Kalau Oma dan Opa belum tahu, Oma dan Opa nanti bertanya. Oke? Tapi yang perlu kita ketahui, kenapa kita harus memiliki kelemah lembutan. Dan kenapa itu penting. Nah, yang pertama, karena kita sudah menerima firman Allah. Sehingga kita harus memiliki kelemah lembutan. Kemudian, kita sudah menerima berita sukacita, yaitu di mana Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena kasih karunia Tuhan yang tadi kan. Dan dengan itu ya karena Tuhan sudah mengorbankan itu, Tuhan sudah memberikan itu, ya kita memiliki kelemah lembutan. Seperti itu. Dan seterusnya kita memiliki kelemah lembutan ya untuk menyenangkan Tuhan juga, untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Dan kelemah lembutan ini juga sangat sangat penting bukan hanya untuk Tuhan saja, tapi untuk kita sesama manusia, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, supaya kita memiliki sikap yang benar. Setiap perkataan kita sampaikan dengan baik, dan kita bertindak dengan benar, dan yang seharusnya itu sebagai anak Tuhan, Om Opa, itu yang harus kita lakukan. Dengan semua itu, dengan kita memiliki kelemah lembutan, ya karena kita sudah memang menerima semua yang baik, dan itu yang harus memang kita lakukan. Kelemah lembutan itu, hati yang lemah lembut. Dan bukan untuk orang-orang yang kita sayang aja, untuk musuh-musuh kita juga, Oma Opa. Kita harus bisa menyampaikan hal-hal baik untuk orang-orang yang gak kita sayang. Bahkan orang-orang yang membenci kita juga. Seperti itu. Dan yang penting kita ketahui, Om Opa, karena Tuhan sudah mati di kayu salib, memberikan dirinya, mengorbankan seluruhnya, hanya untuk kita, umat yang berdosa ini, Opa-Opa. Nah, makanya pengertian tadi yang awal saya jelaskan bahwa kelemah lembutan itu ya memang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti itu. Sehingga Roh Kudus sendiri pun sudah berdiam di dalam diri kita. Sudah menolong kita di sepanjang kehidupan kita, menuntun, membimbing, mengarahkan, mengingatkan kita. Dan itu yang perlu kita ingat, Oma Opa. Dan selanjutnya, apa sih upah kelemah lembutan itu? Kenapa? Kenapa sih? Tadi memang saya udah jelaskan, Oma Opa. Kenapa kita penting? Ya karena kita sudah menerima firman tadi ya. Karena kita juga sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Baru dan memang penting supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan juga supaya kita memiliki hati yang lemah lembut kepada Tuhan dan juga kepada semua orang. Oke, Om Opa sudah paham dengan
arti kelemah lembutan ini. Oke, selanjutnya memang sebelum saya menjelaskan tentang apa upah kelemah lembutan itu bagi kita ya, tapi intinya yang perlu kita ketahui bahwa dalam kelemah lembutan itu secara khusus memang dapat kita lihat, dapat semua orang lihat karena cara kita memperlakukan orang lain. Cara kita seperti yang tadi, cara kita hormat, cara kita tidak marah, tidak kecewa, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malahan kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu dengan cara kita sendiri. Sehingga terlihat kelemah lembutan di dalam diri kita, oma opa, begitu. Nah, kemudian upah kelemah lembutan itu apa aja? Yaitu upah kelemah lembutan yaitu dunia yang baru. Nah, dunia yang baru. Maksudnya kita lahir kembali. Nah, bukan seperti itu Om Opa. Jadi dunia baru ini ya kita berbahagia dan kita memiliki hati yang lemah lembut. Seperti dalam Matius 5 ayat 5 berfirman, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi setiap kita yang berbahagia dan memiliki hati yang lemah lembut, semua dunia ini kita akan miliki. Dan Tuhan sudah berfirman dalam kehidupan kita. Kemudian, upah kelemah lembutan apa lagi yang kita terima? Yaitu upah di mana Tuhan telah mengajarkan kita dengan hal baik. Nah, kita bisa lihat dalam Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya. Jadi, upah kita itu kita dibimbing, kita dibina, kita diarahkan. Akan tetapi kita juga oma opa kita harus memiliki hati yang lemah lembut seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian kita juga akan memperoleh damai. Kenapa damai? Seperti apa? Perlu kita ketahui dalam Mazmur 37 ayat 11 berfirman, orang-orang yang rendah hati akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, upah yang kita dapat sangat luar biasa, Pak. Kita tadi memperoleh dunia yang baru, kita diajarkan oleh Allah, kita memperoleh kedamaian karena kita memiliki sikap rendah hati dan selalu memiliki hati yang gembira dan kita selalu sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Nah, untuk oma opa sekalian, memang kelemah lembutan ini sangat sulit untuk kita paparkan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, oma opa, kita harus berusaha memiliki hati yang lemah lembut ini. Supaya kita mendapat upah yang tadi. Dunia yang baru. Diarahkan Tuhan, diajari Tuhan, dibimbing Tuhan. Kemudian kita memperoleh damai. Sehingga di sepanjang kehidupan kita ini kita tidak akan pernah merasakan kesedihan
amarah, kebencian, kedengkian, apalagi semua yang gak enak dalam hati. Jadi, oma opa, kita berusaha untuk melakukan itu. Dan tujuan kita juga melakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Matius 11 ayat 29 sampai 30 berfirman, "Pikul lakuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan." Nah, di sini kita ketahui Oma Opa bahwa Tuhan memang memberikan kita rintangan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita menaruh hidup kita di dalam Tuhan, ya kita akan menerima kita akan mendapat kelemah lembutan itu dan kerendahan. Karena kita tahu Allah sendiri adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang rendah hati. Dan di dalam Tuhan ada ketenangan, ada kesejahteraan, ada kedamaian. Oleh sebab itu, Opa, mari kita tebarkan kelemah lembutan itu bagi semua orang. Supaya dalam sikap dan tindakan kita terlihat bahwa ada Allah, ada Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah memiliki kelemah lembutan. Oke, Oma Opa, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan dan mungkin agak sulit dipahami oleh Oma Opa. Akan tetapi, seperti yang saya jelaskan tadi tentang kelemahannya, semoga Oma Opa bisa menerima dengan baik. Dan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami sudah selesai belajar tentang kelemah lembutan. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami pelajari hari ini, kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi orang yang lemah lembut dan memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mau Pak. Sehat-sehat semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.